Suaranya merdu sekali. Kayla latihan paduan suara sampai berbulan-bulan, belum seindah kicauan burung itu. Memang, setiap makhluk hidup diberi keistimewaan. Misalnya, burung elang bisa terbang dengan kecepatan 300 km per jam. Penglihatan elang 8 kali lebih tajam daripada manusia normal. Jadi setiap makhluk hidup diperlengkapi dengan kemampuan untuk memuliakan Allah. Kita juga diberi otak yang bisa membaca dan mendengar agar mampu memahami yang harus kita lakukan. Mari kita ikuti penjelasan tentang seorang nabi yang tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Siapa dia? Simak baik-baik. Adik-adik, kita akan bersama-sama melihat kisah seorang yang diangkat Tuhan ke surga. Kalau adik-adik suka membaca Alkitab, tentu kalian tahu bahwa ada 2 orang yang diceritakan di dalam Alkitab yang tidak pernah mengalami kematian karena langsung dibawa oleh Tuhan ke surga. Yang pertama adalah siapa? Henokh. Kita telah mengikuti kehidupan Henokh di dalam kitab Kejadian. Nah, sekarang ada orang kedua yang diangkat oleh Tuhan ke surga, yaitu Elia. Kita akan bersama-sama mengikuti kisah hidupnya menjelang Elia diangkat oleh Tuhan ke surga, dan adik-adik dapat membacanya sendiri nanti di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, sebelum kita mengikuti kisahnya, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk belajar akan firman Tuhan. Nyatakanlah apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Bawalah kami untuk boleh mengerti kehendak Tuhan dan ajarlah kami untuk taat melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan telah menyatakan kehendaknya kepada Elia bahwa Elia akan dibawa oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan untuk naik ke surga. Kira-kira bagaimana perasaan dari Elia, adik-adik? Wah, ya tentu senang. Coba bayangkan kalau misalnya adik-adik itu ditinggal oleh orang-orang yang disayangi, misalnya ditinggal papa keluar kota beberapa hari. Kemudian papa mengabari bahwa besok papa mau pulang. Wah, tentu adik-adik senang. Wah, bisa main lagi sama papa, bisa bercanda-canda lagi, bisa belajar lagi, bisa melakukan banyak hal bersama dengan papa. Senang sekali. Nah, adik-adik, demikianlah juga dengan Elia. Dia sungguh-sungguh senang. Mengapa? Karena Elia ini mau berjumpa dengan kekasih jiwanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus di surga. Kesenangannya, sukacitanya jauh lebih indah daripada kita hanya sekedar berjumpa dengan papa, mama, atau orang-orang yang disayangi adik-adik. Tetapi di sisi lain, Elia ini juga merasakan kesedihan. Dia gelisah. Loh, Pak, tadi katanya senang, katanya bersuka cita. Loh, kok ini juga ada sedih dan gelisahnya. Kenapa dengan Elia? Adik-adik, Elia sebagai manusia yang juga mempunyai begitu banyak keterbatasan, dia memiliki kekhawatiran melihat bangsa Israel. Ada apa dengan bangsa Israel? Bangsa Israel masih terus menolak Tuhan, tidak mau taat akan firman Tuhan. Elia melihat kebobrokan dari bangsanya. Dia bingung, dia sedih. Bagaimana nanti dengan orang-orang Israel ini? Siapakah yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk mereka? Ternyata adik-adik,
kegelisahan yang dipikirkan oleh Elia itu juga dipikirkan oleh Elisa. Mengapa? Karena Tuhan juga menyatakan kepada Elisa, memberitahu Elisa bahwa Elia sebentar lagi akan diangkat oleh Tuhan ke surga. Siapakah Elisa? Adik-adik masih ingatkah bahwa Elisa adalah abdinya Elia? Pada waktu itu abdi adalah murid, bukan hanya sekedar orang yang membantu, tapi dia orang yang mau sungguh-sungguh belajar. Nah, Elisa juga gelisah, Elisa juga sedih. Mengapa? Apakah karena Elisa iri? Wah, enak ya, Tuan Elia dibawa untuk naik ke surga, senang di sana, tidak menghadapi kesusahan lagi di sana. Apakah demikian? Tidak, adik-adik. Hati Elisa sama dengan hati Elia, mempunyai kesedihan akan orang-orang Israel yang terus-menerus melawan Tuhan. Hati Elisa gelisah, dia juga takut, dia juga berpikir, siapa nanti yang akan menggantikan Elia kalau Elia ini diangkat ke surga? Apakah Tuhan akan membiarkan bangsa Israel semakin bobrok? Apakah Tuhan akan membiarkan firman-Nya hilang dari tengah-tengah Israel? Itu yang menjadi kegelisahan daripada Elisa. Bukan iri hati, adik-adik. Jadi adik-adik, karena Elisa ini tahu akan kehendak Tuhan, walaupun dia melihat Elia akan mendapatkan sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang kita idam-idamkan, yaitu bersama Tuhan di surga, Elisa tidaklah iri hati. Itu juga menjadi pelajaran untuk kita, adik-adik. Bagaimana kita bisa menang terhadap iri hati? Kalau kita fokus pada apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Nah, menjelang pengangkatan Elia ke surga ini, Elia dan Elisa bersama-sama dari Gilgal. Kemudian Elia berkata kepada Elisa, Elisa, Tuhan menyuruhku pergi ke Betel. Tinggallah kamu di sini. Apakah Elisa mau ditinggalkan oleh Elia? Adik-adik, tidak. Dengan sangat dia mendesak kepada Elia agar dia bisa ikut. Dan Elisa berkata, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Akhirnya Elia mengizinkan Elisa untuk bersamanya. Mengapa kok Elia tidak mengizinkan pertama-tama? Karena Elia belum tahu kehendak Tuhan. Apakah ada orang yang diizinkan untuk melihat dia naik ke surga? Tetapi dengan desakan dari Elisa, kemudian Elia berpikir, mungkin Tuhan telah menyatakan hal itu juga kepada Elisa. Sehingga dia mengizinkan Elisa untuk bersamanya pergi ke Betel. Di Betel tentu Elia menguatkan para nabi yang ada di sana untuk apa? Untuk tetap setia mendengarkan dan menjalankan firman Tuhan. Tetapi di sana para nabi yang ada di Betel diam-diam mendekati Elisa dan berkata, Elisa, tahu nggak Tuanmu Elia hari ini akan diangkat Tuhan ke surga? Elisa menjawab, aku tahu juga, diamlah. Kok ketus amat jawaban dari Elisa? Apakah dia tidak senang? Tidak, adik-adik. Mengapa? Karena Elisa masih bergumul, dia belum tahu benar apa ini kehendak Tuhan. Dan Elia juga sepertinya tidak mau mengatakan apa-apa. Dari Betel kemudian Elia berkata kepada Elisa, Tuhan menyuruhku pergi untuk ke Yeriko. Tinggallah kamu di sini. Adik-adik, sekali lagi Elisa berkata kepada Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Adik-adik, dengan jawaban Elisa ini, Elia mulai menyadari, oh, Tuhan telah menyatakan hal itu kepada Elisa. Sehingga Elia mengizinkan Elisa bersama-sama dengan dia pergi ke Yeriko.
Sama seperti di Betel, di Yeriko, Elia menguatkan nabi-nabi di sana untuk setia kepada Tuhan. Dan sama seperti di Betel, di Yeriko pun, nabi-nabi itu kemudian datang kepada Elisa dan berkata kepada dia, tahukah kamu Elisa, bahwa hari ini Tuhan akan membawa tuanmu Elia naik ke surga. Dan jawaban yang sama diberikan kepada mereka oleh Elisa. Setelah itu, kemudian Elia berkata kepada Elisa, Elisa, tinggallah di Yeriko, karena Tuhan menyuruhku ke sungai Yordan. Adik-adik, Elisa tetap ngotot dan tetap mau menyertai Elia. Dan dia tetap berkata, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan pernah meninggalkan kau di sini. Elia sadar benar, tahu benar bahwa Tuhan telah benar-benar menyatakan hal itu kepada Elisa. Elia mengizinkan Elisa untuk bersama-sama pergi ke sungai Yordan. Adik-adik, kita belajar bahwa Tuhan mau menguatkan Elisa yang nanti akan menggantikan Elia. Tuhan mau meneguhkan Elisa untuk sungguh-sungguh nanti jadi pemberita firman Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan Elisa untuk menyertai Elia. Adik-adik, kita yang mempunyai kerinduan untuk menjadi saksi Tuhan dan menyatakan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan juga akan menguatkan dan meneguhkan kita. Biarlah kita terus melihat kepada Tuhan, sehingga kita tahu kehendak Tuhan, sehingga kita ditolong oleh Tuhan, dan kita juga bisa menang terhadap hal yang lain, terhadap iri benci, terhadap sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di sini kita juga belajar, Tuhan menghargai, memuliakan orang yang setia memberitakan firman Tuhan. Biarlah kita juga menjadi orang-orang yang setia, adik-adik, untuk mempermuliakan Tuhan, menyatakan firman Tuhan. Kelak Tuhan juga akan menyebut kita untuk pergi ke surga. Bila kita menjadi orang-orang yang teguh beriman, setia menjadi saksi Tuhan, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sungguh menyertai setiap orang yang dengan rela hati mau menjadi saksi Tuhan, menyatakan firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk boleh benar-benar taat kepada Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan, baik dengan perkataan kami maupun dengan seluruh hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kayla pengen seperti Nabi Elia, dijemput ke sorga pakai kereta. Hus, tiap orang berdosa pasti mengalami kematian. Elia juga mati, namun caranya berbeda. Berarti terserah Tuhan mau pakai cara apa. Namun, yang jelas tujuan pengangkatan Elia ke sorga adalah untuk memberikan kekuatan kepada mereka yang ditinggalkan untuk tetap setia kepada firman-Nya. Teman-teman sudah diberi firman hidup. Jangan sampai kita rugi karena tidak baca 2 Raja-Raja 2 ayat 7-11. Dadah!